yang kulu mingka ilang kamalilina natalimbung bayo-bayo kamatea tai angkula mataku jala soyang sumanga puangmu tula urondongna muina buda susah umpaselang penangku mapa mumbuk angin bara merampoi tai kula katurannu lana lo katuanku Yesu mo juru salamaku opuang otona lalangka salamara pangalumi siakadami tontong bang laku kanapai moina budak tu susah lantelino mandasa kua Yesu kuporannu matotoku tontong salakona udah susah umpaselang penangku mapa mumbuk angin bara merampoi tai kula katurannu lana lo katuanku Yesu mo juru salamaku siakadami tontong bang laku kanapai moina budak tu susah lantelino mandasa pua Yesu kuporannu matotoku tontong salakona okuang otona lalangka salamara pangalumi siakadami tontong bang laku kanapai moina budak tu susah lantelino mandasa pua Yesu kuporannu matotoku tontong salakona matotoku tontong salakona Satu dua tes mic 1 2 tes 1 1 2. Baik Bapak Ibu sidang duka yang sama-sama berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan beribadah di dalam ibadah pelepasan jenazah di rumah duka di tempat ini. Adapun beberapa susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan
Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Yang keempat, ungkapan bela-sungkawa yang sudah ditunjuk oleh keluarga. Yang kelima, ucapan terima kasih dari keluarga. Yang keenam, kesempatan untuk melayat. Dan yang berikut penutupan peti jenazah dan melanjutkan kita ke tempat pemakaman. Kita akan masuk di dalam ibadah, namun sebelum kita beribadah disampaikan kepada kita sekalian supaya mengambil tempat dengan tenang, supaya kita beribadah di dalam ibadah pelepasan jenazah di siang hari ini. Ibadah pelepasan jenazah akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Sikem Nazaret Orampur, dan kepada liturgi tak persilakan. Keluarga serta kedukaan yang berpengharapan dalam Tuhan Yesus, marilah kita sekalian berdiam diri dan melihat hari-hari hidup yang telah kita lalui dan jalani. Kemudian datang kepada Dia yang kini berada dalam tahta kerajaannya di surga. Dia yang senantiasa menyambut dan menghibur kita sekalian sebagai anak-anak-Nya. Jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 135. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, hamba Tuhan mengambil tempat. Ingat dalam susah. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Yesus Kristus memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Baginya lah hormat, kuasa, dan kemuliaan yang kekal.
dipersilakan sidang kedudukan duduk kembali. Atas nama sidang kedudukan yang terkasih dalam Tuhan, diberikan kesempatan kepada paduan suara dari majelis jemaat untuk memuji Tuhan.
maka ditongan peluangku, maka ditongan pelangku, maka ditongan uangku. Inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita memuji Tuhan di dalam pujian jemaat rohani nomor 110 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 50 sampai pada ayat yang ke-55. Sementara kita mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab, atas nama sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan diberikan kesempatan kepada solo dari pemuda untuk memuji Tuhan.
Marilah kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada siang hari ini dalam suasana duka cita yang sedang kami alami bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami di tempat ini. Oleh karena itu kami boleh memerlukan akan penghiburan dan kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hendak menuntun kami sehingga di dalamnya ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu tidak berlalu daripada pendengaran kami, melainkan memberi kepada kami penghiburan bahkan kekuatan, sehingga baik kekasih kami tempat ini tapi juga kami sekalian boleh menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan terus berharap kepada-Mu ya Kristus Yesus yang adalah penebus, juru selamat, bahkan kebangkitan atas kehidupan ini. Amin. Marilah kita mengikuti jalannya pembacaan Alkitab di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 50 sampai pada ayat yang ke-55 dengan perikopnya kebangkitan tubuh. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Demikianlah sabda Tuhan. Atas nama sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan, diberikan kesempatan kepada keluarga kekasih-kekasih kita di rumah duka di tempat ini untuk memuji Tuhan. Percaya
terserah kepada Juru Selamat kita, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudari sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini sering bahkan juga diibaratkan seperti daun yang berguguran, di mana bukan saja daun yang tua atau kering yang gugur, bahkan juga suatu waktu juga daun yang muda. Bahkan juga ada daun yang keluar dari pucuk pun juga akan berguguran. Orang tua, orang muda, anak-anak pun sampai pada bayi, kita juga akan mengalami akan keguguran berhubungan dengan waktu atau saat yang disebut sebagai kematian. Jadi semua orang berbeda dalam segala hal, namun demikian kita sama dalam satu hal, di mana sama-sama bahkan akan mati. Di dalam kehidupan Kristen, iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa ada kebangkitan sesudah daripada kematian. Namun demikian di lingkungan orang percaya di Korintus, mereka mengalami akan suatu masalah yang hanya berlangsung tertentu saja, berhubungan dengan tidak mengakui tentang kebangkitan orang mati. Karena itu mereka hendak menyangkal tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, untuk itu Paulus sebagai rasul utusan Tuhan hendak memberikan ajaran yang asasi, bahkan pokok bagi kekristenan, tentang hal menyangkal kebangkitan Kristus dari antara mati, yang berarti bahwa meniadakan akan seluruh makna Injil, yang menunjukkan bagaimana keadaan kebangkitan Kristus mewujudkan bahkan menyatakan kepada kita yang pasti dari Injil itu. Injil kita pahami sebagai kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang datang dari Allah kepada kita sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kebangkitan Kristus mencakup kebangkitan orang Kristen, yakni orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara-saudari sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan, kesukaran-kesukaran bahkan masalah tertentu yang timbul terhadap ajaran itu, yakni ajaran iman Kristen, bagi Paulus bahwa harus dipecahkan bahkan diluruskan, sehingga tidak menjadi sebuah masalah tertentu yang kemudian menimbulkan kehidupan di tengah-tengah orang-orang percaya di Korintus. Bahkan juga bagi segala waktu dan tempat dalam kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Pemecahan kesukaran atau kesulitan tertentu dari jemaat di Korintus yang pula kemudian dihadapi dan dipertanyakan tentang mereka yang meninggal atau mati. Paulus menyapa mereka selaku saudara-saudara dan berkata di dalam ayat 50 sampai ayat yang ke-55 dalam bagian pembacaan yang kita baca tadi. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah artinya macam tubuh jasmani manusia sekarang ini, yang sekarang kita hidupi ataupun ada ini, yang dapat mati. Kebangkitan tubuh adalah suatu macam tubuh yang baru yang diperlukan bagi keadaan baru dalam hidup berikutnya, yang menjadi bagian di dalam kerajaan Allah.
Karena itu Paulus menyaksikan dan menyatakan bahwa suatu rahasia yang terkandung di dalamnya itu Allah sekarang dinyatakan dan diberitakan. Di mana juga disaksikan dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pada waktu Kristus datang kembali, tubuh orang Kristen yang masih hidup diubah tanpa mengalami kesaksian. Karena itu Paulus menyaksikan itu dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dia Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini atau yang fana, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yakni Yesus Kristus, yang telah dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tak kala nafiri atau sangka kala Allah berbunyi adalah tindakan Allah dalam kuasanya, sehingga orang-orang mati akan dibangkitkan dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Maka maut telah ditelan dalam kemenangan, dalam keyakinan dalam kemenangan itu. Maka kita akan bertanya kepada maut itu sendiri, hai maut, di manakah kemenangan? Atau maut, di mana kekuasaanmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yakni dosa yang hendak muncul dalam diri ini dan kemudian membawa kepada maut itu. Telah ditelan. Berarti kemenangan itu bagaikan sebuah lubang besar yang menelan akan maut itu, sehingga maut itu ditelan bahkan dikuburkan, sehingga tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia, kehidupan orang-orang percaya, dikalahkan oleh kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun demikian, maut ini pun kini merajalela, bahkan membawa kematian, namun dia tidak selama-lamanya berkuasa untuk memisahkan akan orang-orang percaya. Tetapi orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dalam tubuh yang mulia menurut kuasa Allah. Sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita memaknai akan berita firman Tuhan ini tentang kematian itu sendiri, bahkan juga tentang kebangkitan tubuh yang diubah dan dikerjakan dalam kuasa Allah, maka hidup manusia yang fana itu menjadi makhluk yang mulia. Karena itu kita percaya bahwa kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita, artinya sudah mati. Bahkan juga kini orang tua kekasih kita, saudara kekasih kita, Daniel Rasin Patandu, yang juga telah mati dalam pekerjaan Allah yang penuh kuasa itu. Waktu kedatangan Kristus kembali akan mengalami sebuah perubahan, diubah dari yang fana itu menjadi hidup. Dan hidup yang demikian adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu kita boleh menangisi akan kehidupan kita ini, bahkan juga berada dalam keadaan ratap dan tangis,
karena hubungan emosional dengan kekasih-kekasih kita, apalagi hubungan darah daging yang dimana di dalamnya kematian membuat kita berpisah. Tetapi ada pertemuan kembali, dan pertemuan kembali itu melalui pekerjaan Allah yang penuh kuasa, kita akan dipertemukan untuk selama-lamanya. Karena itu selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, marilah kita berpasrah kepada Juru Selamat kita, yakni Yesus Kristus. Tetapi juga kita tidak lagi memunculkan hidup kita untuk mempertanyakan bagaimana tentang kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal mendahului kita, bahkan juga tentang diri kita masing-masing. Tidak lagi sebagai sebuah nasib-nasiban. Kalau kita hidup sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam keadaan nasib-nasiban. Berarti keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak mengarah, bahkan keadaan yang tidak menunjukkan kita kepada sebuah tujuan kehidupan yang kekal. Allah telah menentukan jalan hidup kita, tetapi juga Dia juga menentukan akan jalan sesudah daripada kita menjalani akan kematian. Karena itu marilah kita memandang diri kita sebagai manusia yang sedang menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa tubuh yang fana ini, darah dan daging, sesungguhnya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, karena dipenuhi dengan kejahatan bahkan dosa. Dan kerajaan Allah tidak ada bagian untuk kehidupan kita yang demikian itu, melainkan hidup di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang sudah diubahkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Percaya yang tidak menghasilkan kepercayaan yang nyata dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Seperti sekarang kita berhimpun untuk memberi kekuatan, bahkan juga menjadi satu kesatuan dalam duka, untuk menguatkan kekasih-kekasih kita yang mengalami duka cita karena kematian daripada orang tua bahkan saudara kekasih. Kita pun juga dituntut di dalam keyakinan dan kepercayaan kita dalam menjalani hidup kita ini untuk terus-menerus, tidak saja dalam kondisi yang sedang kita alami di saat ini untuk mengunjungi, memberi penghiburan, tetapi juga saling menguatkan, tetapi mewujudkan juga iman kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai perbuatan yang nyata yang membangkitkan sebuah keyakinan, sebuah kehidupan, tetapi juga sebuah penyerahan yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani sebagai penebus kita yang hidup. Sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesaat lagi kita hendak berangkat membawa orang tua, saudara kekasih kita, Daniel Rasin Patanduk, ke tempat di mana kita hendak memakamkan jenazahnya ini. Kita akan dituntut oleh Tuhan ke tempat pemakaman itu, karena disinilah tubuh ini, daging ini dibawa dan dibentuk.
dan rohnya telah kembali ke Allah Bapa di surga. Kita akan mengamalkan orang tua kekasih kita ini, dan kita akan pulang. Keluarga akan hidup menjalani kehidupannya. Kita juga masing-masing hidup dan menjalankan kehidupan kita. Tetapi kita jangan lupa bahwa orang tua kekasih, saudara kekasih Daniel Patanu, tubuhnya yang kita letakkan di tempat pemakaman itu, rohnya yang sudah diambil oleh Allah, menurut berita firman Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kita bahwa kelak tubuh yang fana ini akan diubah dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia, yakni serupa dengan juru selamat kita, yakni Yesus Kristus. Biarlah kita menjalani jalan hidup kita, tetapi kita percaya bahwa kita juga akan menjalani jalan hidup yang demikian. Tetapi juga ketika kita hendak mengalami kefanaan itu, kita percaya juga bahwa kita juga akan diubah dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia. Karena itu marilah kita menyenangkan hati kita, tetapi juga menguatkan hati ini dan membawa orang tua kekasih kita, saudara kekasih kita ke tempat peristirahatannya. Amin. Sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan, diberikan kesempatan kepada solo dari majelis untuk memuji Tuhan.
Tuhan lapo inan maluna riuna. Kisah kita dan buah-buah Tunanay butun Nuntuna patuduan Tubuhikan bika Ulanilo Mapari Unulay Tulutun Katonganan Darah opuan lasanggang ketai mirondoka sarian diomai puan masusa mapalikiran poi pasong mama sini opuan gak bisa diangankan darah opuan rasanggang ketai mirondoka salinan diomaduan masusa mapalikiran poi pasoni mama seni opuan tak bisa diangankan opuan tak bisa diangankan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang terus-menerus melawat kami senantiasa, baik pada waktu di mana kami hendak mengalami suasana sukacita, tetapi juga tak kala waktu di mana kami hendak mengalami akan duka cita. Sebagaimana yang kami alami bersama-sama dengan keluarga bahkan kekasih-kekasih kami di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami terus percaya, kuat bahkan teguh dalam menanggung duka yang mendalam ini. Oleh bepergian bahkan panggilan-Mu terhadap orang tua, saudara kekasih kami Daniel Rasil Patanduk pada hari Sabtu malam yang telah lalu, telah berkenan kepada orang tua bahkan saudara kekasih kami ini, melalui pemberitaan firman-Mu di saat ini, kami dibangkitkan dalam keadaan duka cita ini untuk melihat bahwa kematian ini bukan akhir daripada segala-galanya. Selain orang-orang yang percaya kepadamu, melainkan awal di mana kami hendak menghadapkan hadirat-Mu yang kudus. Karena itu peliharakan kami dari segala yang jahat, lindungi bahkan anugerahkan kepada kami kekuatan dan kemampuan yang datang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menghalaukan segala hal yang dapat datang merusak dan membesarkan akan kehidupan kami ini, sehingga pada suatu kelak kami akan menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam kehidupan yang tidak cacat celah, dalam pekerjaan dalam kuasa-Mu ya Allah. Kepada surga kami datang berdoakan kekasih-kekasih kami di tempat ini. Tuhan kiranya melindungi memelihara mereka, terus
terus-menerus melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, menghibur dan menguatkan mereka senantiasa. Kalau mereka hendak menjalani jalan hidup mereka seusai daripada kami makankan orang tua saudara kekasih ini, Tuhanlah tempat di mana mereka bersandar bahkan bernaung. Tuhan pula lah tempat di mana mereka boleh dapat berteduh. Tuhan juga tempat di mana di dalamnya dapat mereka memperoleh kekuatan baru. Kami mendoakan segala kehidupan mereka, segala pekerjaan mereka, segala yang mereka upayakan bahkan usahakan. Setelah mereka menjalani akan waktu-waktu kesusahan ini dikala berlalu dari kehidupan mereka, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan saudara-saudara kekasih bahkan kaum keluarga, baik kerabat terdekat ataupun yang jauh, dimanapun mereka berada. Tak kala mereka mendengarkan kematian daripada orang tua saudara kekasih kami Daniel Rasi Patandu, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka senantiasa. Allah Bapa di sorga, kami juga datang dan serahkan akan seluruh kehidupan kami, di mana di dalamnya Tuhan sudah menghadirkan kami untuk saling menghiburkan dan menguatkan. Maka biarlah Tuhan menyempurnakan kehadiran dan persekutuan kami ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, tetapi juga membawa kekuatan, ketenangan dan keteguhan bagi kekasih-kekasih kami di dalam keadaan duka cita. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga datang dan mendoakan seluruh kehidupan kami dengan memohon pimpinan dan tuntunan yang datang daripada-Mu, sehingga terus-menerus kami mengalami akan kuasa, perlindungan dan pemeliharaan yang datang daripada-Mu, ya Allah. Sehingga kami tidak jatuh di dalam keadaan dosa, bahkan dosa itu menguasai akan kehidupan kami. Bahkan juga segala sakit penyakit yang hendak datang melemahkan akan kehidupan kami dan membuat kami mengalami akan keputusasaan. Melainkan segala sesuatu yang hendak datang dan jika Tuhan hendak membawa kami untuk terus kami percaya dan beriman kepadamu, ya Allah. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami hendak berangkat membawa orang tua, saudara kekasih kami ini ke tempat di mana kami hendak meletakkan akan tubuhnya ini. Tuhan menyertai kami, beri kami cuaca yang bersahabat, supaya kami boleh berangkat di tempat ini, membawa orang tua kekasih kami ke tempat pemakaman. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan. Biarlah kami berserah kepadamu, ya Kristus Yesus, sebab Engkaulah Tuhan kami, yang sesungguhnya hendak memberi kepada kami kekuatan dan keteguhan, penghiburan untuk sekarang ini, tetapi juga untuk menjalani jalan hidup kami sampai Tuhan datang kembali membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kudus. Amin. Kita hendak memuji Tuhan di dalam 2 Sahabat Lama nomor 98. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Pada bait yang ketiga kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan ke tempat keberangkatan ke pemakaman, ke rumah tempat yang senang. Tempat yang senang
keluarga dan sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan. Di dunia ini tidak ada negeri atau tempat yang kekal bagi kita. Karena itu marilah kita berangkat membawa orang tua, saudara kekasih kita ini ke tempat perhentiannya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik, demikianlah ibadah pelepasan jenazah di rumah duka di tempat ini yang telah dipimpin oleh Ketua Jemaat Sikem Nazaret Warampur, Bapak Pendeta Hinokoro STH. Kepada Bapak atas nama keluarga dan persekutuan mengucapkan terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan senantiasa menguatkan kita sekalian. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Daniel Rani Patanduk akan disampaikan oleh keluarga yang sudah ditunjuk. Kepada keluarga kami persilakan. Iya, terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sejenak membacakan riwayat hidup singkat almarhum. Keluarga serta sidang pergabungan yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan riwayat hidup singkat. Nama Daniel Rani Patanduk, tempat tanggal lahir Tondon Sibata pada tanggal 7 Januari tahun 1961. Keluarga: istri Ruth Nangampa almarhum. Almarhum meninggalkan satu orang anak, Mita Patanduk, dan dua orang cucu, Nesia Aprilia Tikualo dan Kensi Febrian Tikualo. Riwayat pendidikan almarhum: sekolah dasar ditamatkan pada tahun 1976. Sekolah menengah pertama tamat pada tahun 1979 dan mengakhiri pendidikan di Sekolah Teknik Menengah dan tamat pada tahun 1982. Riwayat organisasi: yang pertama, almarhum pernah menjadi anggota Majelis Jemaat GKI Elohim Senerbo dalam jabatan penutua dalam satu periode kemajelisan. Kemudian yang kedua, pernah menjadi anggota Majelis Jemaat GKI Sikem Nazaret Warampur dalam satu periode kemajelisan. Kemudian di dalam Persekutuan Ikatan Keluarga Toraja, almarhum pernah menjadi Ketua IKT Wilayah Nazaret dan KLK. Dan yang terakhir, bekerja membantu pemerintah Kampung Sorido sebagai Ketua RT 3 RW 2 lingkungan Nazaret. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei tahun 2022 waktu pukul 19.20. Ya, saya ulang, tanggal 26 Maret tahun 2022 waktu pukul 19:20 waktu Indonesia Timur, dalam usia 61 tahun 2 bulan dan 19 hari. Selesai. Demikian daftar riwayat hidup singkat dari almarhum di saat siang hari ini telah disampaikan oleh keluarga. Kita melangkah ke acara yang berikut,
yaitu ungkapan bela-sungkawa akan disampaikan oleh Ketua IKT Provinsi Papua Teluk Saireri kepada Bapak Yohanes Salawesa. Diberikan kesempatan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jo Suba. Coba Jo. Dolo yung may makapuro semangat ala ko. Tumarapu te tunalampi. Kama paadilan belang na Jona kamatian. May katabi na ala ko Bapak Pendeta dengan hormat saya sebut nama Bapak Pendeta Henok Korwa Steha si Sola Sangayokana Batu Dikua jajaran majelis GKI Siken Nasaret beserta jemaat. Si taruna may katabi bukan lako torman kadibi pasanan lan pila-pila inan lansang torayan indetebia. Kukua may katabi bukan lako mitu Sangayokata. Taiki ko pasila rinding kupalingo na mananga berdua. Si ondo pila ko kita bintu sa nasa ng orang potong kon limbu mairi. Untong kon ni allorekon. Indi ambe siulu nene tu tapakaboro. Tu nakabean pangamo. Tu tumampana lamay Allah tanga-tanga ta sa nasang. Lamay Allah tanga-tanga na para puan. Layona tanda Indo, layona tanda ambe. Doro yung may laung pukaran asang buku, dua buku kada, kuku makur semanga anak. Belan na bendan na lantang tangata, lante katong konanta lante allo totemo dalam kapasitas selaku dituakan atau ketua IKT Provinsi Papua wilayah Saireri. Kutore pa kuwa kurusmang atau penghargaan mi kamu tomarapu solanasa lako aku si taruna mangkatarangi solanasa kanina aku mua lendu pembacaan riwayat hidup. Almarhum ini kalau saya baca tadi sama-sama saya tamat tahun yang sama, SMP yang sama, STM yang sama. Ya, hanya umur dia tua lebih 1 tahun dari saya. Ya. Tapi dalam struktur jabatan yang dimiliki oleh orang tua kita, bapak kita, saudara kita, begitu banyak. Ya. Demikian juga selama saya tiba di Biak, tidak ada satu jabatan dalam organisasi sosial yang saya langkai sedikit pun, satu pun tidak ada. Bahkan majelis tahun 95 saya pernah juga majelis di Dolo. Ya, mekarkan gereja dari Rut Jedures ke Dolo sampai tahun 2000. Tapi ini semua ini adalah pekerjaan Tuhan dan pekerjaan demi untuk Kabupaten Biak Numfor. Baik Bapak dan Ibu, tadi disampaikan bahwa hari Sabtu almarhum menghembuskan nafas terakhir. Saya mau sampaikan kepada kita semua
bahwa sementara kita mempersiapkan acara daripada keluarga anak kita sekitar Cia, ya, datang berita bahwa Bapak Daniel Partandu sudah dipanggil Tuhan. Maka pada saat itu mulai sebagian meninggalkan tempat. Saya lihat keluar arah yang belok kiri menuju di sini karena informasi meninggal di rumah. Tapi setelah informasi selanjutnya di rumah sakit, saya sampai di rumah sakit, ada seorang tetangga yaitu Pak Guru, Bapak Effendi Kadadi, bahwa saya minta maaf ada pesan almarhum tadi pagi. Ya, ini bahasa almarhum menurut Pak Guru, bahwa saya dipesankan tolong sampaikan Pak Ketua Yoskom dengan Pak Pendeta Rindi untuk datang berdoa sama saya. Tetapi siangnya, sorenya saya ketemu dengan Pak Guru di rumahnya Bapak Cia. Mungkin karena beliau lupa, nanti setelah almarhum sudah didengar dia sudah pergi, lalu dia kaget, lalu dia sampaikan kepada saya. Ya, oleh sebab itu kepada keluarga saya pesankan, matodo komisioner nasang langkah situru sambil sabaya temia agan dipogau layona la rambu solo la rambu duka apa boleh ke yode dikua rambu solo susi mo ya todo. Ya, pantam butu tu patang ngaranta. Ya, masing-masing mempunyai pilihan, masing-masing mempunyai komentar yang sudah barang tentu salah satu pihak untuk mau memenangkan. Ya, tidak salah, tak ada salah toh. Ya, Jawa susi mo ya toh, matumbay na rin to susi toh, belan na ya to yung na patanggaran ta, yung na perasaan ta, paranasang kinpo padi dikate to mga mo. Tapi biasanya daerah temiapa di sisa lain lalu keluarkan alat itu solusi atau tidak ada jalan keluarnya. Tahun 2008 tante saya, Tante Bidan Ali di Rantepau meninggal 2 anak saja, laki-laki dua-dua, masing-masing mempunyai karakter yang terbelah. Ya, tapi saya mau sampaikan waktu itu saya bilang, tunggu bulan Juli kita ketemu di Rantepau. Dua-dua anaknya ada di Jakarta. 3 bulan kemudian kami ke atas. Kami dulu tetap bersikeras, tetapi ada cara-cara yang kita gunakan. Panggil sangat suluran, sapu pisan, sapu peduan, atau ya itu di pematuan tondok. Ya, sahabat teh nari di sana bisa kasih turusan. Kita itu tahun metuan ki. Jadi kok patalla teh ege enak sahabat ki. Ya, tak edu kan berbawa teme di sana semua arisan. Selalu kasih turusan saya apa? Keinginan memang tak itu toko talan. Toko itu berbagai-bagai macam. Ada toko agama, ada toko budaya, ada toko adat, ada. Tetapi dari sekian toko harus ada toko di atas itu mempersatukan ini ke toko-tokoan yang ada di bawah ini. Itu baru ada jalan keluar. Tapi yang ada pantal la beke, pantal la sang, toko kaleta, yang motorna butuh temi kasih salah-salah. Apakah kuat tole pak? Lako mintu siuluku, kakangku, adingku, panagangku, susi mulia toh. Matoto komi, ya, anak lupa, anak tontong urun dinding pala kipuang anak yate anlo. Ladi patu laku soal nasang, buang laun duluan ki, laun paturu ki, umbala di kuah mak adoko, sipo ulolian misa sungai misa, lan paarapuan, anak lupa. Anak Romelo, anak Kutong, kalibutan lang. Si karuna lang kita sa lanasang. Kugwa
kita minta Toraya yang bijak. Hindar kita lah merasa keadilan. Siapa yang tidak merasa kehilangan seorang Bapak Daniel Patando, ya, yang kita tidak ragukan sedikit pun dalam hal keberadaan beliau semasa hidupnya, selalu berinteraksi dari berbagai pihak. Dalam sikap dan kesederhanaan beliau tidak pernah ragu sedikit pun. Ya, inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, bahwa beliau ini adalah orangnya yang sangat teguh dalam pendirian, ya, dan selalu ada dalam suatu persekutuan, dalam satu kebersamaan, tidak pernah absen. Sepanjang dia sehat, pasti dia hadir di situ. Itulah yang menjadi teladan yang patut kita contoh ke depan, bahwa kita ada dalam suatu kebersamaan itu adalah suatu kekuatan. Ya, perceraian itu akan menimbulkan suatu kelemahan dan ketidakmampuan. Ya, mari kita istilahnya melihat pengalaman-pengalaman yang ada, ya, bahwa kekuatan yang kita miliki pada saat itu dan pada saat ini apakah sesuai, tetapi itu yang dikatakan ada dalam suatu kebersamaan. Nah, sana kada balokna teman-teman talang Toraya. Nah, koyang pamisa painan muy buntu sesuai, muy buntu sesien bisa mempalele. Ya, ini mempunyai makna bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara, perbedaan-perbedaan itu wajar, tetapi jangan perbedaan-perbedaan itu membuat kita menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, biarlah jalan dan akan terproses dengan waktu. Baik Bapak dan Ibu sidang pergabungan yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, sesaat lagi kita akan mengantar jasad daripada almarhum itu untuk kita makan, dan kehadiran bagi kita semua ini adalah penghormatan terakhir buat almarhum, dan ini salah satu pengakuan buat keluarga. Bukan lagi untuk almarhum, dia tidak lihat, dia tidak rasa, tetapi bentuk pengakuan kita kepada keluarga, sehingga kita yang masih hidup diberikan motivasi, inspirasi untuk hal-hal yang dilakukan oleh almarhum, untuk kita juga bisa lakukan sepanjang kita masih hidup dan kuat. Bahwa marilah kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Karena kita menghargai satu dengan yang lain, berarti semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dalam keluarga bermacam-macam karakter dan kelompok. Ya, seperti saya 9 bersaudara, sudah 2 meninggal, 7. Ada Katolik, ada Protestan, ada Pentakosta. Bahkan kalau dalam keluarga ada Islam, ada Hindu, tetapi harus mempunyai tempatnya masing-masing. Tidak boleh kita saling istilahnya, ya kamilah yang benar, kamulah yang salah. Tidak boleh seperti begitu. Ya, demikian juga ini keluarga, masing-masing punya karakter, masing-masing punya kelompok sudah barang tentu, tetapi jangan kelompok untuk memisahkan kamu. Tulang pasti salah-salah pun. Ya, siap nggak Aki? Ya, ya, jadi sampai susi mote tu kuparan pola kita Solanasa sekua atas nama seluruh warga Toraja Kabupaten Riau Lumpur dan berbagai elemen masyarakat yang kenal beliau, saya menyampaikan turut berduka cita bersama kawan yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum dilapangkan jalannya
untuk mengharap sang hari kejar, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kehidupan dan kekuatan untuk menjalani hidup yang masih Tuhan perkirakan kepada kita semua. Demikian, selamat sore buat kita semua. Shalom. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ketua Ikatan Provinsi Papua Teluk Saireri yang telah memberikan ungkapan belasungkawa di sore hari ini. Kita berlangkah ke acara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ye Bontong. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita patut menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Tuhan atas kasih rahmat dan anugerahnya lah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah pelepasan berkaitan dengan meninggalnya orang tua kekasih kita yang dengan hormat kami sebutkan Daniel Rani Patanan. Saya tidak mengulangi lagi sapaan-sapaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua IKT Provinsi Wilayah Saireri tadi. Ya, karena takutnya ketika saya juga melakukan sapaan-sapaan itu ada yang salah. Ya, seperti itu. Jadi apa betul perampok ini? Susi duka untuk ku perampok. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemandu acara, tetapi juga mengucap syukur kepada keluarga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mewakili keluarga menyampaikan ungkapan hati keluarga. Tadi Pak Joni Doming bilang cepat-cepat saja karena mau hujan, jadi saya tidak lama-lama lagi. Izinkan saya untuk menyampaikan ungkapan hati keluarga. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Jemaat GKI Sikkem Nazaret Warampur bersama dengan seluruh jajaran majelis gereja yang telah mengambil bagian dan selalu mengambil bagian, baik ketika orang tua kekasih kami masih ada di rumah dalam kondisi kesehatan yang tidak menentu, yang tentunya bahwa selama itu pula ada banyak kunjungan-kunjungan yang sudah dilakukan mengunjungi orang tua kekasih kami. Lalu kemudian ketika orang tua kekasih kami telah dipanggil oleh Tuhan, tentunya Bapak Pendeta selaku Ketua Jemaat Sikkem Nazaret Warampur bersama dengan seluruh jajaran majelis gereja telah mengambil bagian di dalam baik mulai dari ruangan jenazah hingga ketika diantar ke rumah duka, dan selama beberapa hari disemayamkan di rumah duka ini tentunya banyak membawa waktu untuk mengambil bagian dalam ibadah penguatan, dan hingga pada hari ini ibadah pelepasan, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan ibadah pengucapan syukur. Oleh karena itu, atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian ungkapan terima kasih yang kedua kami juga menyampaikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Depok yang telah bersusah payah untuk menolong sekiranya bisa ditolong, tetapi apa yang sudah dilakukan Tuhan menghendaki yang lain. Atasnya juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian ungkapan terima kasih selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua Wilayah Saireri yang baru saja menyampaikan belasungkawa bagi kami dan bagi kita semua. Kiranya apa yang disampaikan menjadi sebuah kekuatan bagi keluarga, sehingga dengan demikian dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa mengaplikasikan apa yang disarankan itu sehingga tetap ada kesatuan dan persatuan di dalam keluarga. Kemudian juga kami menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Depok yang tentunya selama ini juga setelah dipanggil orang tua kekasih kami dari tengah-tengah kehidupan keluarga,
mengambil bagian mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga hingga hari ini, dan sampai pada hari ini boleh ada bersama-sama dengan kami. Atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ungkapan terima kasih selanjutnya kami juga menyampaikan kepada Ikatan Keluarga Toraja Wilayah Nazaret, di mana orang tua kekasih kami berada bersama-sama dengan keluarga besar yang ada di Nazaret ini. Dan saya melihat bahwa luar biasa persatuan dan kesatuan, kerjasama yang baik yang boleh dapat dibangun, sehingga selama orang tua kami semayamkan di rumah duka ini, ya walaupun kami ada dalam kedukaan, tetapi dengan kehadiran kita, dengan kerjasama kita yang baik, sehingga kami boleh dapat dikuatkan dan dapat terhibur. Jadi atasnya kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Ungkapan terima kasih yang selanjutnya kami menyampaikan kepada beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok arisan, kelompok persekutuan yang tentunya selama ini beberapa hari ini terlibat langsung. Kami boleh dapat melihat bahwa bantuan-bantuan yang diberikan baik secara moral maupun secara material begitu banyak yang disampaikan oleh persekutuan-persekutuan kepada kami keluarga, dan kami keluarga tidak mampu untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh kelompok-kelompok arisan persekutuan yang telah membantu kami. Oleh karena itu, atas nama keluarga juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kami mau menyampaikan ungkapan terima kasih kami kepada seluruh tetangga yang walaupun notabene di sekitar rumah duka ini adalah semua orang Toraja, tetapi tentunya selama ada kedukaan di sini mungkin kita tidak merasa tenang karena adanya masyarakat yang ada berkumpul bersama untuk datang bersama-sama dengan kami membagi duka. Atas nama keluarga juga kami menyampaikan banyak terima kasih. Kami juga menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku baik dari pihak gereja maupun pihak warga masyarakat Toraja yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, sekiranya selama hidup almarhum ada sesuatu yang dilakukan mungkin menyinggung perasaan kita, atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya juga kami mau menyampaikan kepada pihak gereja atau kepada seluruh warga masyarakat Toraja Kabupaten Biak Numfor, apabila selama hidup almarhum mungkin ada hutang piutang, ya, yang ada yang kami anak-anak tidak ketahui, ya kami mohon supaya disampaikan kepada anak yatim piatu atau kepada keluarga, sehingga hal ini boleh dapat dibicarakan dan boleh dapat diselesaikan oleh keluarga. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan kepada Ketua Jemaat Sikem Nazaret Torumpur dan seluruh jajarannya bahwa ketika sebentar jenazah ini akan diusung ke tempat pemakamannya, tentunya anak kami di dalam rumah tangga di sini akan merasa kesepian, akan merasa berduka karena ditinggalkan oleh orang tua kekasih mereka. Oleh karena itu, kami mohon supaya ada perhatian ke depan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak di dalam ini, di dalam keluarga, cucu-cucu, sehingga dengan demikian melalui kunjungan-kunjungan yang dilakukan dapat memberikan kekuatan sehingga mereka tidak larut dalam duka cita mereka. Dan selanjutnya atas nama keluarga, sebentar setelah kita melaksanakan pemakaman, atas nama keluarga kami mengundang Bapak Ibu sekali lagi untuk hadir bersama-sama dengan keluarga di sini untuk melakukan ibadah pengucapan syukur, dan ini menjadi undangan resmi dari keluarga. Kami juga menyampaikan bahwa sepanjang acara duka di rumah duka ini tentunya mungkin banyak hal yang kami lakukan, mungkin ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan, tetapi juga dalam cara kami menyambut Bapak Ibu, mungkin kami tidak menempatkan Bapak Ibu pada posisi dan tempat yang sebenarnya. Atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Sekian ucapan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yemonto STH.
Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu penghormatan terakhir dan sekaligus penutupan peti jenazah. Dan kita akan memberikan penghormatan terakhir. Kita akan jalan dari atas sebab kita kembali supaya kita cepat-cepat karena kita melihat ke sekeliling kita supaya kita cepat-cepat. Dan rute yang akan kita lalui bersama-sama, yaitu kita keluar dari rumah duka ini, kita lurus ke depan, kita belok kiri melalui jalan Wadido sampai di depan jalan raya, kita belok kanan. Dan perlu kami sampaikan bahwa kendaraan yang diizinkan masuk melalui lapangan sekolah Pon Nomor hanya ambulans dan keluarga dan majelis jemaat. Untuk kendaraan yang lain mohon menyesuaikan di depan toko Inaldo. Kita mencari masing-masing tempat parkiran. Terima kasih. Oleh bonna orara orendeng dumiang-miang batingmu solat odal lori apa lampuan nak dodi iya tosok padi saya untuk damma maga lako bayu siang mangkakan hutan rumah-rumah liku atau makan sholat tongga darah pagi baina alam sama ini kena lalu apa buah ikan lagi tanpa
Beragi dekadang Solat Donal Morio Nana Bangko Manu